Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel IQ-As. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membagikan satu kisah, yaitu kisah diterimanya tobat Nabi Adam di bulan Muharram pada saat ini. Bahkan selain daripada terimanya tobat Nabi Adam, akan ada ampunan dan bagaimana cara untuk kita bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram ini. Bulan Muharram menyimpan sejumlah peristiwa penting bagi umat Islam. Menurut sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya Nabi Adam pada bulan ini, yaitu bulan Muharram. Hal tersebut diceritakan dalam sebuah hadis Abi Ishaq dari Yazid yang berkata, "Aku bertanya kepada Ubaid bin Umar tentang puasa di hari Asyura. Maka ia menjawab, Muharram merupakan bulan Allah. Di sana Allah menerima tobat Nabi Adam." Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwa Nabi Adam terkena tipu daya iblis dan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di surga, yakni memakan buah terlarang. Hal tersebut membuatnya diturunkan ke bumi tersebut dengan Hawa, yaitu makan buah khuldi. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, Allah memerintahkan dua malaikat untuk mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari sisinya. Jibril melepas mahkota dari kepala Adam, sementara Mikail melepas tanda dari keningnya. Selanjutnya benda-benda berharga digantungkan pada sebatang dahan. Adam menyangka hukuman akan disegerakan baginya, sehingga beliau menundukkan kepala seraya berkata, maafkan aku, maafkan aku. Allah lalu berfirman kepada beliau, engkau hendak lari dariku? Adam menjawab, tidak, tetapi aku malu padamu, wahai Tuhanku. Menurut Imam Ahmad dalam riwayatnya yang berasal dari Abu Hurairah, peristiwa turunnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ke bumi terjadi pada hari Jumat. Rasulullah bersabda, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula beliau diturunkan dari surga, dan pada hari itu juga akan terjadi kiamat. Setelah itu Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian bertobat, hingga pada akhirnya Allah menerima tobatnya sebagaimana dalam firman-Nya, Fattalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Peristiwa diterimanya tobat Nabi Adam ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Asakir melalui jalur riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar bin Khattab, lalu berkata, Rasulullah bersabda, setelah Adam melakukan kesalahan, beliau berkata, Ya Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad yang dengannya engkau akan mengampuniku. Allah bertanya, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Lalu Nabi Adam menjawab, ya Tuhanku, saat engkau menciptakan aku dengan tanganmu sendiri, lalu engkau meniupkan ruhmu kepada diriku, aku mengangkat kepalaku sehingga aku melihat pada tiang-tiang arsy tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Akhirnya aku mengetahui bahwa engkau tidak akan mempersandingkan nama seseorang dengan namamu, kecuali ia adalah seseorang yang paling engkau cintai. Allah menjawab, engkau benar, wahai Nabi Adam, sesungguhnya ia adalah orang yang paling aku cintai. Jika engkau meminta kepadaku dengan hak dirinya, hak Nabi Muhammad, niscaya aku akan mengampunimu. Sungguh, kalau bukan karena Nabi Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Bulan Muharram juga menjadi bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya suatu kaum. Tak hanya Nabi Adam, pendapat ini bersandar pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali. Nabi Muhammad bersabda kepada seorang laki-laki, jika kamu ingin berpuasa sebulan selain bulan Ramadan, maka puasalah di bulan Muharram. Sesungguhnya di sana terdapat hari di mana Allah menerima tobat kepada satu kaum dan akan memberikan ampunan bagi kaum yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Sementara Ibnu As meriwayatkan sesungguhnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa untuk memerintahkan kaumnya agar bertaubat kepada Allah di 10 hari pertama pada bulan Muharram. Dan jika datang hari yang ke-10 agar keluar untuk beribadah sampai Allah mengampuni segala dosa mereka. Begitulah peristiwa saat Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Jadikannya hari Asyura sebagai hari pengampunan dosa. Dan di sini yang patut kita ambil pelajarannya, bahwa bulan Muharram ini saat ini adalah bulan pengampunan untuk kita. Selain Nabi Adam diterima tobatnya di bulan Muharram, tentu dari hadis di atas tadi, ketika Nabi Muhammad memerintahkan berpuasa, jika ingin berpuasa selain bulan Ramadan, berpuasalah di bulan Muharram ini, karena disitulah ampunan akan turun. Inilah kaitannya Nabi Adam diterima tobatnya di bulan Muharram, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad akan diberikan ampunan di bulan Muharram ini ketika kita mau bertaubat, meminta ampun, dan juga tentu kita ingin berpuasa di bulan Muharram ini. Inilah yang harus kita garis bawahi, bahwa bulan ini, bulan Muharram, adalah bulan ampunan untuk kita juga. Jadi ketika kita mengingat bulan Muharram, kita mengingat tobatnya Nabi Adam, dan kita mengingat bahwa bulan Muharram ini adalah ampunan Allah sangat luas bagi kita yang meminta ampun, dan apalagi jika kita mau berpuasa seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah kisah singkat yang tentu insya Allah akan kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, mendapatkan satu titik gambaran bahwa di sini insya Allah Allah akan mengampuni kita selagi kita meminta ampun, dan di sini bulan yang penuh ampunan. Selain di bulan Ramadan, Allah memerintahkan kita melalui sabda Nabi Muhammad, memerintahkan kita untuk berpuasa sunnah di bulan Muharram ini agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.